Ada banyak orang yang berpikir bahwa hubungan yang awet dibangun dengan hadiah mahal, perhatian yang berlebihan, atau kata-kata romantis setiap hari. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Tidak sedikit pasangan yang terlihat sangat romantis di awal, tetapi beberapa bulan kemudian justru memilih berpisah. Di sisi lain, ada pasangan yang menjalani hubungan dengan sederhana. Mereka tidak selalu mengunggah kemesraan di media sosial. Mereka juga tidak selalu mengucapkan kata, "Aku cinta kamu" setiap saat. Namun anehnya, hubungan mereka tetap bertahan, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Lalu apa sebenarnya yang membedakan mereka? Apakah mereka lebih beruntung? Apakah mereka tidak pernah bertengkar? Ataukah mereka memiliki rahasia yang tidak diketahui banyak orang? Jawabannya mungkin akan membuatmu terkejut. Karena rahasia hubungan yang awet justru sering dianggap sepele. Banyak orang mengabaikannya, karena merasa hal itu terlalu sederhana untuk memberi pengaruh besar. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan sederhana itulah yang menjadi pondasi sebuah hubungan yang sehat. Ironisnya, ketika hubungan mulai renggang, komunikasi mulai dingin, dan rasa nyaman perlahan menghilang, barulah seseorang menyadari bahwa ada hal penting yang selama ini terlupakan. Ya, dalam video ini kita akan membahas rahasia hubungan awet yang jarang dibicarakan, tetapi sangat berpengaruh terhadap perjalanan sebuah hubungan. Jika kamu sedang PDKT, baru mulai jatuh cinta, atau sedang menjalani hubungan dan ingin membuatnya bertahan lama, simak video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, setelah memahami pembahasan ini, cara pandangmu tentang cinta akan berubah. Rahasia pertama yang sering diabaikan adalah rasa nyaman untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang berusaha tampil sempurna ketika sedang jatuh cinta. Mereka hanya menunjukkan sisi terbaiknya, daripada takut terlihat memiliki kekurangan, takut dianggap membosankan, takut kehilangan orang yang mereka sayangi. Padahal, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang dipenuhi kepura-puraan. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang bisa menjadi diri sendiri, tanpa merasa harus terus memakai topeng. Saat seseorang merasa diterima apa adanya, dia akan lebih mudah membuka hati. Dia tidak lagi merasa harus berpura-pura kuat ketika sedang lelah. Dia tidak merasa harus selalu terlihat bahagia ketika sebenarnya sedang banyak pikiran. Dia tahu bahwa di sampingnya ada seseorang yang mau menerima dirinya, bukan hanya menerima sisi baiknya. Sayangnya, banyak orang justru mengabaikan hal ini. Mereka terlalu sibuk berusaha menjadi sosok yang sempurna. Padahal kesempurnaan bukanlah alasan seseorang bertahan. Yang membuat seseorang bertahan adalah rasa nyaman. Karena pada akhirnya, setiap orang ingin pulang kepada seseorang yang bisa membuatnya merasa tenang, bukan merasa harus terus berpura-pura. Rasa nyaman tidak muncul begitu saja. Rasa nyaman dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, menghargai pendapat pasangan meskipun berbeda, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, tidak mudah menghakimi ketika pasangan melakukan kesalahan, dan tetap hadir saat pasangan sedang berada di masa-masa sulit. Semua itu terdengar sederhana. Bahkan mungkin tidak terlihat romantis. Namun justru dari situlah hubungan yang kuat mulai terbentuk. Banyak orang mengejar hubungan yang penuh kejutan. Setiap minggu ingin diberi hadiah. Setiap hari ingin mendapat ucapan manis. Setiap saat ingin diperlakukan secara istimewa. Padahal, kebahagiaan dalam hubungan tidak selalu datang dari momen-momen besar. Seringkali, kebahagiaan justru lahir dari perhatian kecil yang dilakukan tanpa diminta. Seperti mengingatkan pasangan agar tidak terlambat makan. Menanyakan bagaimana harinya setelah pulang bekerja atau kuliah. Mengucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana, atau sekadar meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan ceritanya. Hal-hal kecil seperti inilah yang perlahan menumbuhkan rasa dihargai. Ketika seseorang merasa dihargai, dia akan lebih mudah menjaga hubungan itu. Sebaliknya, jika seseorang terus merasa diabaikan, lama-kelamaan rasa cintanya bisa memudar. Bukan karena cintanya hilang secara tiba-tiba, tetapi karena hatinya lelah terus berharap mendapatkan perhatian yang tidak pernah datang. Inilah alasan mengapa banyak hubungan berakhir bukan karena hadirnya orang ketiga, melainkan karena salah satu merasa sendirian, meskipun sebenarnya masih memiliki pasangan. Hubungan yang awet bukanlah hubungan yang bebas dari masalah. Setiap pasangan pasti pernah berbeda pendapat, pasti pernah kecewa, pasti pernah saling menyakiti, baik disengaja maupun tidak. Yang membedakan hubungan yang bertahan dengan yang berakhir adalah cara mereka menghadapi semua itu. Mereka tidak sibuk mencari siapa yang paling benar. Mereka lebih memilih mencari jalan keluar bersama, karena bagi mereka, memenangkan hubungan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Ada satu rahasia lagi yang sering diabaikan, padahal pengaruhnya sangat besar terhadap panjang atau pendeknya sebuah hubungan, yaitu tidak pernah berhenti saling menghargai. Banyak orang sangat baik di awal hubungan. Mereka mudah mengucapkan terima kasih, mudah meminta maaf, mudah memberi perhatian.
Namun setelah hubungan berjalan cukup lama, semua itu perlahan menghilang. Mereka mulai menganggap pasangannya akan selalu ada, mulai merasa perhatian tidak lagi penting, mulai lupa bahwa orang yang ada di sampingnya juga ingin dihargai. Padahal rasa dihargai adalah kebutuhan setiap manusia. Tidak peduli seberapa kuat seseorang terlihat, tidak peduli seberapa mandiri dirinya, semua orang ingin usahanya diakui. Semua orang ingin keberadaannya dianggap berarti. Kadang satu kalimat sederhana seperti, "Terima kasih sudah meluangkan waktu untukku," bisa membuat seseorang merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan ucapan, "Maaf ya, tadi aku salah." Kalimat yang singkat, tetapi mampu meredakan ego dan menghangatkan kembali suasana. Sayangnya, banyak orang justru gengsi untuk mengucapkannya. Mereka merasa meminta maaf berarti kalah. Mereka mengira mengucapkan terima kasih tidak lagi diperlukan karena hubungan sudah terlalu lama. Padahal justru kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang membuat cinta tetap hidup. Hubungan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan orang itu dengan baik setiap hari. Karena cinta tidak hanya tumbuh saat awal bertemu, cinta juga harus dirawat. Jika tidak dirawat, rasa sayang yang dulu begitu besar bisa perlahan memudar. Bukan karena ada orang yang lebih baik, melainkan karena seseorang mulai merasa tidak lagi dihargai. Maka jika kamu ingin memiliki hubungan yang bertahan lama, jangan hanya fokus membuat pasangan jatuh cinta. Pastikan juga dia tetap merasa dihargai, didengarkan, dan diterima setiap hari. Sebab seringkali hubungan yang paling awet bukanlah hubungan yang paling romantis, melainkan hubungan yang dipenuhi rasa saling menghormati, saling menghargai dan sama-sama menjaga hati. Selain saling menghargai, ada satu kebiasaan yang diam-diam menjadi pembeda antara hubungan yang bertahan lama dengan hubungan yang mudah runtuh. Kebiasaan itu adalah mau belajar memahami, bukan sekadar ingin dipahami. Ini terdengar sederhana, namun dalam kenyataannya tidak mudah dilakukan. Saat terjadi kesalahpahaman, kebanyakan orang lebih sibuk menjelaskan alasan dirinya. Mereka ingin pasangannya mengerti. Mereka ingin didengar. Mereka ingin dimengerti. Tetapi sangat sedikit yang berhenti sejenak untuk bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh dia. Padahal, hubungan bukanlah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling benar. Hubungan adalah tempat di mana dua orang saling belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, ketika pasangan menjadi lebih pendiam dari biasanya, banyak orang langsung berpikir negatif, mengira pasangannya sudah bosan, menganggap cintanya mulai berkurang, atau bahkan menuduh ada orang lain. Padahal bisa saja dia sedang lelah, sedang menghadapi tekanan pekerjaan, sedang memikirkan keluarganya, atau sedang berusaha menyelesaikan masalah yang belum siap dia ceritakan. Kalau kita langsung menyimpulkan tanpa mencoba memahami, yang lahir hanyalah pertengkaran. Namun jika kita memilih bertanya dengan lembut dan memberi ruang untuk bercerita, hubungan justru akan terasa lebih hangat. Inilah yang sering dilupakan. Cinta bukan hanya tentang memiliki, cinta juga tentang memahami. Memahami bahwa setiap orang memiliki hari-hari yang berat, memahami bahwa tidak semua orang mampu mengungkapkan perasaannya dengan mudah, dan memahami bahwa terkadang seseorang lebih membutuhkan palukan dan ketenangan daripada sederet pertanyaan yang membuatnya semakin tertekan. Ketika dua orang sama-sama berusaha memahami, rasa percaya akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu selalu curiga, tidak perlu terus-menerus mencari kesalahan, karena mereka tahu bahwa tujuan hubungan bukan saling menyakiti, melainkan saling menguatkan. Mungkin inilah rahasia yang selama ini banyak diabaikan. Bukan tentang seberapa sering mengucapkan "aku cinta kamu", bukan tentang seberapa mahal hadiah yang diberikan, tetapi tentang seberapa besar usaha untuk memahami hati orang yang memilih berjalan bersama kita. Dan ketika dua orang sama-sama memiliki keinginan untuk saling memahami, hubungan itu akan jauh lebih kuat menghadapi berbagai ujian yang datang, sekecil maupun sebesar apapun. Masih ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Padahal tanpa hal ini, hubungan yang awalnya penuh cinta bisa berubah menjadi hubungan yang dipenuhi rasa lelah. Hal itu adalah menjaga kepercayaan. Kepercayaan bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Ia dibangun sedikit demi sedikit, melalui ucapan yang ditepati, melalui sikap yang konsisten, melalui kejujuran, bahkan ketika mengatakan hal yang mungkin tidak menyenangkan. Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya kepercayaan setelah kepercayaan itu hilang. Sekali rasa percaya mulai retak, hubungan tidak akan lagi terasa sama. Setiap keterlambatan membalas pesan akan menimbulkan kecurigaan. Setiap perubahan sikap akan dianggap sebagai tanda bahwa cinta mulai memudar. Padahal belum tentu kenyataannya seperti itu. Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah memiliki rasa cemburu. Rasa cemburu adalah hal yang wajar. Yang berbahaya adalah ketika rasa cemburu berubah menjadi kecurigaan tanpa alasan yang jelas.
Saat itu terjadi, hubungan perlahan kehilangan rasa aman. Padahal rasa aman adalah tempat di mana cinta bisa tumbuh. Karena siapapun ingin bersama seseorang yang membuat hatinya tenang, bukan terus-menerus merasa diawasi atau dicurigai. Menjaga kepercayaan juga berarti berani bersikap terbuka. Jika ada masalah, bicarakan. Jika ada kesalahan, akui. Jika ada sesuatu yang mengganggu perasaan, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan membiarkan kesalahpahaman menumpuk hanya karena sama-sama memilih diam. Sebab diam yang terlalu lama seringkali berubah menjadi jarak. Dan jarak yang tidak segera dijembatani bisa membuat dua hati yang dulu sangat dekat menjadi terasa asing. Pada akhirnya, hubungan yang awet bukanlah hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang diisi oleh dua orang yang sama-sama mau belajar. Belajar memperbaiki kesalahan, belajar mengendalikan ego, belajar saling memaafkan, dan yang paling penting, belajar untuk tetap memilih satu sama lain, bahkan ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Karena cinta yang mampu bertahan bukan hanya tentang perasaan yang menggebu di awal, melainkan tentang keputusan untuk terus menjaga, menghargai, dan memperjuangkan hubungan itu setiap hari. Itulah rahasia yang sering diabaikan banyak orang. Terlihat sederhana, namun ketika benar-benar diterapkan, hal-hal sederhana itulah yang membuat sebuah hubungan tetap hangat, tetap kuat, dan mampu bertahan menghadapi ujian waktu.